Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Butihe. Saya dari jurusan Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, kelas A. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Perspektif sejarah pendidikan kejuruan di dunia. Victor Delafosse yang mengawali adanya pemikiran yang sistematis dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Pada saat itu, dialah terkenal dengan 4 asumsi yang berkaitan dengan pengajaran dalam bidang mekanik, yaitu ditempuh dalam waktu yang sesingkat mungkin, selalu diupayakan suatu cara untuk memberikan pengajaran yang cukup untuk jumlah siswa yang banyak dalam satu waktu, dilakukan dengan metode yang akan memberikan pelajaran praktek di bengkel dengan pemenuhan pengetahuan yang mencukupi dan memungkinkan guru dapat menetapkan perkembangan siswa setiap waktu. Perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia, yaitu pada tahun 1964 sampai 1968. Pendekatan kebutuhan masyarakat akan dipendidikan. Pokoknya anak bisa bersekolah. Sekolah kejuruan dianggap mampu menghasilkan tamatan yang dapat langsung bekerja. Pada tahun 1972 sampai 1973, pendekatan kebutuhan tenaga kerja dilaksanakan secara terbatas. Proses pencarian bentuk yang tepat untuk pendidikan teknik industri. Pada tahun 1976, pendekatan kebutuhan tenaga kerja berusaha menghasilkan teknisi industri dan jurusan teknik. Pada tahun 1984, pendekatan humaniora yang memadukan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada tahun 1994, pada saat ini diberlakukan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Meskipun pada saat itu belum secara eksplisit disebut KKB sebagaimana dikenal pada tahun 2004. Pada tahun 1999, perubahan orientasi dari supply driven ke demand atau market driven, dari mata pelajaran topik pembelajaran ke kompetensi, dari pengukuran tingkat hasil belajar ke pengukuran kompetensi, dari belajar hanya SMK menjadi belajar di SMK dan di industri, dari SMK yang berdiri sendiri ke SMK sebagai bagian tak terpisahkan dari politeknik, BLK, kursus-kursus, dan lembaga diklat lainnya. Pada tahun 2000, periode ini momentum pertumbuhan kuantitatif pendidikan kejuruan semakin meningkat. Adapun perkembangan pendidikan kejuruan kesejahteraan keluarga. Pendidikan kewanitaan yang dirintis oleh pahlawan nasional R.A. Kartini dan R. Dewi Sartika. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, sekolah-sekolah kewanitaan yang dikelola oleh pemerintah tetap berdiri, salah satunya dengan nama Sekolah Kepandaian Putri SKP. Sejak tahun 1955, ketika negara Republik Indonesia membuka hubungan dengan berbagai negara, muncullah istilah home economics yang berasal dari Amerika Serikat,
yang diperkenalkan sebagai jenis pendidikan kewanitaan di Indonesia. Pada tahun 1957 atas praksa IPB diselenggarakan suatu seminar mengenai home economics dalam rangka pada tahun 1965-an dengan asumsi bahwa PKK mencakup semua aspek kehidupan yang diperlakukan setiap anggota keluarga. Maka PKK kemudian menjadi mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.